Selamat datang di channel kami, tempat di mana informasi, pengetahuan, dan inspirasi. Kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses ke pengetahuan yang bermanfaat dan inspirasi untuk menggapai impian mereka. Dalam dunia yang terus berubah, informasi yang tepat dan relevan menjadi hal yang sangat berharga untuk kemajuan pribadi dan profesional. Dari topik-topik terkini dalam teknologi, kesehatan, hingga kebudayaan, ingatlah bahwa pengetahuan bukan hanya tentang mendapatkan informasi, tetapi juga tentang membagikannya. Kami mengajak Anda untuk berkontribusi dengan berbagi pengalaman dan pandangan Anda. Setiap komentar dan saran dari Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Selamat menikmati. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami dengan lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan mata batin. Konsep ini telah menjadi bagian dari banyak ajaran spiritual dan budaya di seluruh dunia, sehingga pemahaman yang tepat sangatlah penting. Mata batin sering dianggap sebagai kemampuan untuk melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata fisik. Ini mengacu pada kemampuan intuitif untuk memahami informasi yang tidak selalu dapat diakses secara kasat mata. Dalam banyak tradisi, mata batin dianggap sebagai jendela ke dalam dunia spiritual, yang memungkinkan seseorang untuk merasakan energi dan getaran yang terdapat di sekitar mereka. Banyak orang percaya bahwa setiap individu dilahirkan dengan potensi untuk mengembangkan mata batin mereka. Pelatihan dan praktik meditasi seringkali menjadi langkah awal bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan ini. Dalam praktik tersebut, disiplin, konsentrasi, dan ketenangan pikiran menjadi pilar utama untuk membuka mata batin. Sebagai contoh, selama proses meditasi, individu berusaha untuk menghilangkan gangguan mental dan fisik, menciptakan ruang bagi pemahaman dan wawasan yang lebih dalam. Beberapa orang melaporkan merasakan koneksi yang lebih kuat dengan intuisi mereka, memungkinkan mereka untuk meramalkan atau memahami situasi dengan cara yang lebih jelas. Ini adalah pengalaman yang telah dibahas dalam banyak teks spiritual selama berabad-abad. Di sisi lain, beberapa sumber juga mengemukakan bahwa mata batin dapat dianalogikan dengan alam ketiga atau spiritual sight. Dalam konteks ini, mata batin dapat berfungsi sebagai alat untuk melihat makna di balik mimpi, simbol, dan fenomena yang mungkin tampak sepele di permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memahami simbol-simbol ini, individu bisa mendapatkan petunjuk dan arahan dalam hidup mereka. Adalah penting untuk diingat bahwa pengalaman setiap orang dalam membuka mata batin dapat bervariasi. Sementara beberapa orang mungkin merasakan pengalaman yang mendalam dan jelas, yang lain mungkin menemui tantangan dalam prosesnya. Kunci utama untuk memahami mata batin adalah dengan tetap terbuka dan bersedia menjelajahi berbagai cara untuk memperkaya pengalaman spiritual ini. Di akhir setiap pencarian spiritual, pengetahuan yang kita peroleh tentang diri kita dan alam semesta tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan kekuatan yang lebih tinggi, tetapi juga mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran. Selanjutnya, dari berbagai sumber mata batin dijelaskan. Mata batin seringkali menjadi topik yang menarik perhatian dalam berbagai diskusi spiritual dan filosofi. Istilah ini merujuk pada kemampuan intuitif atau persepsi yang melampaui indera fisik. Dalam keberadaan manusia, mata batin bukan hanya sekadar alat melihat, melainkan juga bisa diartikan sebagai penglihatan hati dan pikiran yang membawa seseorang untuk memahami lebih dalam tentang dirinya dan dunia di sekitarnya. Arti dari mata batin dapat terlihat dalam konteks kesadaran dan intuisi. Banyak yang percaya bahwa setiap individu dilahirkan dengan kemampuan ini, meskipun seringkali tertutupi oleh kesibukan sehari-hari dan pandangan material. Ketika seseorang belajar untuk membuka mata batin, ia mulai merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal atau logika biasa. Ini termasuk memahami perasaan orang lain, merasakan energi di sekeliling, atau menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran. Proses untuk membuka mata batin biasanya melibatkan latihan meditasi, refleksi, dan pemahaman yang lebih dalam tentang penghayatan diri. Dalam meditasi, seseorang dapat mencari ketenangan pikiran yang memungkinkan mereka untuk mendengarkan suara intuisi dengan lebih jelas. Melalui konsentrasi dan perenungan, mata batin bisa menjadi lebih tajam, membawa seseorang pada pemahaman yang lebih kompleks tentang makna kehidupan dan pengalaman yang mereka jalani. Namun, menjaga agar mata batin tetap terbuka mencakup tantangan tersendiri. Dalam dunia modern yang penuh distraksi, seringkali kita kehilangan koneksi dengan perasaan dan intuisi kita sendiri. Mengeksplorasi diri dan berani menghadapi ketidakpastian merupakan bagian dari perjalanan untuk menemukan kepekaan spiritual. Mengembangkan kepekaan ini memungkinkan seseorang untuk melihat lebih dari sekadar fisik,
memberikan perspektif yang lebih luas dalam menjalani hidup. Ketika mata batin seseorang terbuka, mereka mulai merasakan kehadiran energi, memahami hubungan antara pikiran dan perasaan, serta mengeksplorasi potensi diri yang sebelumnya tidak terasah. Ini bukan hanya tentang melihat masa depan atau mendapatkan wawasan gaib, tetapi lebih kepada menyadari kedamaian, kasih sayang, dan tujuan dalam setiap langkah hidup. Dalam banyak tradisi, mata batin dianggap sebagai jendela menuju kebenaran diri, di mana belajar beranjak dari sikap skeptis menuju komitmen internal untuk memahami dan menjalani kehidupan yang lebih konsisten dengan jiwa dan esensi orang tersebut. Secara keseluruhan, mata batin bisa diartikan sebagai kapabilitas yang ada dalam diri setiap individu untuk melihat melampaui realitas fisik dalam pencarian jati diri. Dengan membangun kesadaran dan kepekaan, seseorang dapat lebih terhubung dengan dunianya dan merasakan kedalaman dari eksistensinya. Mata batin, atau sering diartikan sebagai mata hati, adalah kemampuan unik untuk merasakan dan melihat sesuatu di luar batas fisik. Dalam tradisi spiritual, mata batin dipercaya sebagai jendela menuju dunia gaib, memberikan mereka yang mampu untuk menjelajahi dimensi lain yang tak terlihat oleh mata biasa. Untuk membuka mata batin, seseorang sering kali memerlukan latihan mental dan spiritual. Meditasi adalah salah satu teknik penting yang dapat membantu individu mencapai keadaan pikiran yang lebih dalam. Dalam keadaan meditasi, seseorang dapat mencapai ketenangan, memungkinkan mereka untuk terhubung dengan energi halus di sekitar mereka. Ini adalah tahap awal untuk mengenali dan memahami sinyal dari alam semesta. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung saat berlatih membuka mata batin. Suasana tenang dan damai membangun fondasi yang baik untuk praktik spiritual. Banyak orang menggunakan lilin dupa atau musik lembut untuk menciptakan energi positif. Dalam momen-momen ini, seseorang mungkin merasakan kehadiran baru atau intuisi yang lebih tajam, yang mengindikasikan bahwa mata batin mereka perlahan mulai terbuka. Setelah mata batin mulai terbuka, seseorang dapat mulai merasakan energi dan entitas yang tidak terlihat oleh orang lain. Pengalaman ini bisa berupa penglihatan mendalam, auditori yang tidak biasa, atau perasaan yang tajam mengenai ruang di sekitar mereka. Hal ini dapat menghasilkan pengalaman spiritual yang membebaskan dan mencerahkan, memungkinkan individu untuk merasa lebih terhubung dengan dunia spiritual. Namun membuka mata batin juga memerlukan tanggung jawab yang besar. Energi yang dirasakan tidak selalu positif, dan penting untuk menjaga diri agar tetap terlindungi dari energi negatif. Praktik perlindungan diri, seperti visualisasi cahaya pelindung atau pengucapan mantra, dapat membantu menjaga keseimbangan dan keamanan saat menjelajahi dimensi baru ini. Dalam perjalanan membuka mata batin, seseorang akan menemukan bahwa mereka bukan hanya sekadar pelancong di dunia gaib, tetapi juga sebagai penghubung antara dua alam. Dengan pemahaman dan sikap yang tepat, mata batin dapat menjadi alat yang kuat untuk pertumbuhan pribadi dan spiritual, membawa cahaya ke dalam kehidupan dan lingkungan sekitar. Jika Anda merasa terpanggil untuk menjelajahi kemampuan ini, ingatlah untuk selalu melakukannya dengan hati-hati dan penuh rasa hormat. Demikian untuk penjelasan mengenai apa arti dari mata batin, yang kami rangkum dari berbagai sumber yang ada. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang pas atau kurang accurate dalam penyampaian dan penjelasannya, kami mohon maaf. Dan untuk ilustrasi dalam video hanyalah pelengkap saja dalam mengartikan penjelasannya. Terima kasih sudah berkunjung dan menyimak video dari kami sampai selesai. Tetaplah bersyukur dan selalu mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala.